Nah, bahaya juga Anda daftar menjadi mitra PTBS, bahaya. Bahayanya apa, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Algian Saputra, tentunya di channel Algian Saputra. Di hari ini saya akan ngasih penjelasan di channel YouTube saya, sedikit ngasih vlog lah ya, vlog penjelasan intinya, untuk menjawab pertanyaan calon mitra yang masuk ke WA kita. Karena di tim saya itu rata-rata hampir 90% mitra ngerjainnya secara online. Dalam artian kita melakukan penjualan produk, terus juga kita membangun tim penjualan semuanya dari handphone, sehingga banyak kan akhirnya calon-calon mitra yang masuk ke WA ya. Nah, buat mitra-mitra baru yang ada di tim saya, di Prime Team, itu kan kadang di awal-awal bingung menjawab pertanyaan calon-calon mitra di luar sana, yang kadang pertanyaannya ada yang kritis ya. Kalau kita informasinya atau belajarnya belum terlalu dalam dan masih baru banget, kadang ya kita bingung menjawabnya gitu. Masih agak kaku untuk cepat dalam menjawab setiap pertanyaan dari calon mitra. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya dari mitra saya. Beliau ini ditanya oleh calon mitranya, pertanyaannya bagi beliau cukup sulit kayaknya. Padahal ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan dasar. Kalau setiap mitra PTB sering membaca flip chart ataupun sering mengikuti seminar-seminar, baik itu seminar offline maupun seminar online. Pertanyaannya apa sih, Kang? Cara jawabnya kayak gimana nih? Contoh pertanyaannya seperti ini ya. Saya buka dulu perekaman layar sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari salah seorang mitra. Kayaknya beliau ini prospek secara online ya, ke temennya atau kerabatnya atau saudaranya. Lalu mitra saya ini nanya, "Pak, tolong jawab ini." Ada pertanyaan dari calon mitranya. Iya, beta tahu kakak. Sebagai mitra kita tidak akan ngomong investasi karena bukan kita yang kelola, tapi kakak harus tahu katanya. Suatu perusahaan menyediakan suatu bisnis, pasti di dalamnya ada investasi, dan investasi itu adalah aset-aset termasuk kakak yang sudah jadi mitra. Terima kasih, shalom katanya. Tolong jawab ini juga, baik beta maupun buktikan di kakak kalau memang uangnya tidak diinvestasikan. Jawab pertanyaan 1, jika tidak diinvestasikan, bagaimana perusahaan memberikan reward kepada mitranya gitu ya. Uang yang kita daftarkan diberikan kemana, mulai dari paket basic sampai level atas, dan perputaran uang itu seperti apa, bagaimana. Ini tadi ada pertanyaan, pernyataan juga ya, pernyataan dan pertanyaan. Katanya PTBS ini pasti di baliknya itu ada investasi. Jadi kalau saya tangkap, uangnya itu, uang pendaftaran itu diinvestasikan. Ketika investasinya untung, dibayarkan untuk reward. Nah, ini pernyataan yang salah sebenarnya. Pernyataan yang salah. Kenapa salah? Jadi teman-teman harus tahu kalau PTBS Corporation Syariah ini adalah perusahaan network marketing. Setiap perusahaan yang ada di Indonesia harus ada izinnya. Nggak mungkin ya kalau nggak ada izinnya bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Apalagi PTBS udah ada dari tahun 2018 awal sampai sekarang 2022. Andai sebuah PT tanpa izin berdiri 1 tahun aja, tahun kedua udah pasti ditutup. Gak usah tahun, hitungan bulan lu kalau ada yang laporan langsung ditutup. Nah, PTBS ini bisa berdiri dari 2018 sampai 2022 karena ada izinnya. Yang pertama, PTBS udah punya SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Jadi PTBS ini ada di bawah Kementerian Perdagangan. PTBS ini bukan investasi. Kalau investasi harusnya ada izin dari OJK. Ya, kalau perusahaan berdiri lalu dia belum ada izin, lalu dia memutarkan uang, nanti ada OJK masuk biasanya kan, seperti itu. Kalau nggak ada izin ditutup. PTBS ini masih ada sampai sekarang, berarti aman. PTBS karena PTBS bukan ada di dunia investasi, sehingga nggak ada hubungannya dengan OJK. PTBS ini adanya di bawah Kementerian Perdagangan karena basisnya PTBS ada di network marketing, penjualan produk secara berjenjang. Sehingga izinnya itu adalah SIUPL, bukan izin dari OJK berupa produk investasi. Bukan, ini udah salah ya, pernyataan yang salah. Network marketing itu
Ya, perusahaan yang memasarkan produk secara berjenjang, teman-teman. Ada produknya, sehingga PTBS benar-benar ada di bawah Kementerian Perdagangan ya. Kita punya izin yang namanya SIUP-PL ya, SIUP-PL dan atau SIUP KBLI 47999. Di mana setiap perusahaan di bidang network marketing harus punya SIUP-PL kalau pengen berdiri di Indonesia dan menjalankan bisnisnya di Indonesia kayak gitu. Dan PTBS juga udah punya sertifikat keanggotaan dari AP2LI. Ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia gitu. Setelahnya PTBS juga punya izin dari DSN MUI ya. Di DSN MUI sehingga PTBS tergolong dalam perusahaan PLBS penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, oke, saya kasih ilustrasinya ya. Kalaupun mau dibandingkan sebenarnya PTBS ini sebagai perusahaan network marketing atau penjualan secara langsung ya berjenjang itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang penjualan produknya dengan sistem distribusi tidak langsung atau sistem distribusi normal, di mana biasanya ada alur distribusi yang panjang. Contohnya teman-teman pernah nyobain minum ini enggak sih? Ada brandnya ya, air mineral lah pokoknya, air mineral. Anda nggak mungkin bisa langsung beli ke pabriknya kan, bener nggak? Dan Anda nggak mungkin bisa langsung beli ke distributornya. Biasanya saya kalau beli botol air mineral ini atau air mineral pasti belinya ke warung dulu gitu ya. Ke toko kan jauh ya, ke grosir kan agak jauh, pasti beli yang terdekat. Tapi berapa harga di warung air mineral ini gitu ya? Biasanya di warung udah menyentuh harga seminimal-minimalnya 3.000 atau rata-rata di angka 5.000. Apakah beli di pabrik harganya 5.000? Apakah pabrik menjual harga 5.000? Enggak. Nah, di distribusi tidak langsung ini, pabrik ini nggak bisa langsung jual konsumen. Ada alur distribusinya yang harus dilalui. Ya, ketika air mineral ini dibuat, brandnya pertama dibuat, pasti harus ada yang namanya iklan dulu sebelum didistribusikan ya teman-teman. Harus ada yang namanya iklan dulu. Pabrik mengeluarkan brand, lalu mengeluarkan iklan dulu. Pastikan iklannya di mana? Di TV, ya, di semua media, bahkan air mineral ini ada. Ya, iklan itu. Apakah iklan itu nggak pakai biaya? Pasti pakai biaya. Biayanya kecil nggak? Besar nggak? Pasti besar, teman-teman. Coba aja teman-teman ngiklan di koran, berapa biayanya? Apalagi teman-teman mau ngiklan di TV, dan di TV-nya setiap hari berapa tuh biaya yang dikeluarkan oleh pabrik ya untuk menciptakan suatu produk. Maka nanti kalau sudah produknya jadi, keluar biaya iklan, nanti keluarlah harga pokoknya. Misalnya saya yakin di pabrik harganya nggak 5.000, nggak 3.000, pasti harganya di bawah 1.000. Ya, harganya di bawah 1.000. Tapi siapa yang bisa beli ke pabrik gitu kan? Nggak mungkin saya datang ke pabrik mau beli 1 botol. Berarti ada keluar biaya yang besar. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya ke alur distribusi yang tidak langsung tersebut. Mulai dari distributor, keuntungan dibagi-bagi gitu. Nah, beda dengan perusahaan network marketing atau yang distribusinya itu secara langsung. Nah, produk-produk PTBS teman-teman harus paham. Ada produk pertanian, perkebunan, kesehatan, kecantikan, ada produk untuk penghemat BBM. Nah, produk itu tuh ada pabriknya masing-masing, Bapak Ibu semua. Ada pabriknya masing-masing, tapi karena di sini pakai network marketing, penjualan secara berjenjang, gak mengikuti alur distribusi secara normal. Ini masih di bawah Kementerian Perdagangan, sehingga produk yang diproduksi oleh pabrik langsung dijual, langsung diambil oleh distributor utama, yaitu PTBS Corporation Syariah. Contohnya misalnya ini, ada salah satu produk kesehatan PTBS namanya Habatus Soda Propolis atau Habs Pro. Di sini di boxnya itu ada keterangan diproduksi oleh PT Habashi Niaga Utama di Depok, Indonesia. Didistribusikan oleh ya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Jadi distributor utamanya hanya PTBS. Jadi pabriknya hanya menjual ke PTBS. PTBS langsung ke kita konsumen akhir. Ya, jadi distribusinya singkat kan, sehingga biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan oleh pabrik dan oleh distributor itu nggak ada dipangkas. Bahkan biaya iklan pun nggak ada dipangkas. Yang mungkin ya, ini kan kalau kita beli 2.100.000 beli pertama kali ya, 2.100.000 dapat 12 box. Berarti kan per boxnya kita beli nih ya, konsumen akhir yang beli adalah harganya 186.000 kurang lebihnya. Pasti di pabriknya harganya bisa jadi di bawah 100, bisa jadi ya. Saya nggak tahu harga pokok produksinya berapa. Bisa jadi di bawah 100.000. Nah, misalnya di PTBS jualnya menjadi 186.000. Berarti kan ada selisih yang besar. Misalnya selisihnya 100.000. Nah, keuntungan itulah nanti yang dibayarkan ke mitra-mitranya. Keuntungan itu nanti dibagi-bagi untuk operasional perusahaan. Sisanya nanti untuk bonus komisi, royalti, reward. Besar nggak? Besar banget karena ada selisih yang besar. Yang biasanya selisih keuntungan itu
Kalau di distribusi yang nggak langsung itu kan didapat oleh media-media untuk iklan, terus alur distribusi ke distributor dan sebagainya ya, sehingga keuntungan nggak didapat oleh konsumen, tapi di network marketing konsumen pun akan dapat keuntungan ketika konsumen menjadi penjual dari produk tersebut. Karena PTBS sebagai network marketing, perusahaan network marketing, nggak melakukan iklan, nggak melakukan penjualan secara langsung gitu ya, berpromosi secara langsung. Tapi siapa yang berpromosi? Mitra-mitranya. Sehingga selisih keuntungan itu nanti dibayarkan dialokasikan untuk mitra-mitra bisnis. Maka pengguna produk-produk PTBS itu bisa sekaligus menjadi mitra bisnis. Ketika Anda bisa menjadi mitra bisnis dan berhasil menjual produk-produk PTBS sesuai target perusahaan, Anda akan mendapatkan reward. Dari mana reward-rewardnya kan? Dari selisih produk tadi yang mungkin di pabriknya harganya 100.000 misalnya ya, lalu dijual sama perusahaan 186.000. Ada selisih kan 86.000 per box gitu ya. Per box 86.000. Nah, itu yang dibagikan ke kita royaltinya. Oke, ke pertanyaan paling utamanya. Pertanyaan paling utamanya ya. Nah, dari mana PTBS bisa membagikan reward yang begitu banyak? Mulai dari motor, mobil, dan rumah. Dari mana itu PTBS dapat duitnya? Ya dari penjualan produk, teman-teman. Dari penjualan produk. Omset PTBS ini besar. Nih saya kasih ilustrasinya. Nah, untuk mendapatkan motor cash senilai 20 juta ada syaratnya. Nggak ujuk-ujuk daftar dapat kasih motor gitu ya. Ada yang harus teman-teman capai ya. Ada target dari perusahaan. Tapi nggak ada syarat mutlak targetnya harus dicapai 1 bulan, 2 bulan. Nggak ada jangka waktunya. Ini bebas. Ketika teman-teman mencapai target tersebut, teman-teman udah langsung dapat rewardnya. Nggak ada batasan waktu intinya. Nah, untuk dapat motor syaratnya harus terjual paket di bawah tim Anda 200 paket. 100 penjualan di tim kiri, 100 penjualan di tim kanan gitu. Nah, kabar baiknya 200 paket penjualan ini nggak harus kita yang jual sendiri. Ya, jadi ini penjualan 200 paket bareng-bareng dengan tim yang ada di bawah jaringan kita. Sehingga saya menyebutnya ketika teman-teman daftar, teman-teman harus bisa menjual dan juga teman-teman harus bisa membentuk tim penjualan. Ya, jadi syaratnya menjual 200 paket produk PTBS. Satu paketnya harganya 2 juta, dapat 12 box ya. Satu paketnya harganya 2 juta dapat 12 box. Dan 200 paket ini belum tentu 200 orang. Bisa jadi satu orang daftarnya 3 paket, satu orang belanjanya 7 paket, satu orang belanjanya 31 paket. Ada kan orang-orang yang butuh produknya banyak. Pokoknya satu paket nilainya 2 juta dapat 12 box. 200 dikali 2 juta. Berapa dapatnya perusahaan? 200 dikali 2 juta, 400 juta omsetnya perusahaan. Ya, kurang lebihnya perusahaan dapat 400 juta. Kita dikasih berapa? 20 juta. Masih masuk di akal nggak? Perusahaan dapat omset 400 juta, nanti kan dipotong-potong operasional perusahaan dan sebagainya ya. Kita dikasih keuntungan 20 juta. Masih masuk di akal ya? Terus untuk dapat mobil, teman-teman harus mencapai target penjualan secara tim itu 300 di kiri, tim kiri, 300 di tim kanan. Berarti totalnya kan 600 penjualan. Maka 600 dikali harga satu paketnya 2 juta, maka 600 dikali 2 juta berapa? 600 dikali 2 juta sama dengan 1,2 miliar teman-teman. 1,2 M omsetnya perusahaan. Anda karena udah melakukan penjualan secara tim 1,2 M, Anda dikasih reward 150 juta. Masuk di akal gak sih? Masuk ya. 1,2 M perusahaan dapat omset, kita dikasih 150 juta. Adapun nanti kita juga dapat komisi, royalti dan sebagainya. Gitu teman-teman. Nah, untuk mendapatkan sampai rumah 1 miliar, kita perlu menjual 3.000 kiri, 3.000 kanan. Berarti berapa? 6.000 penjualan secara tim ya. Secara tim 6.000 penjualan. Misalnya nyampainya 2 tahun 6.000 penjualan nih, karena jualnya secara tim ya. 2 tahun. Dari PTBS ini kerennya nggak dari set point. Ketika teman-teman dari motor mau ke mobil, kan ini dari motor udah 200 penjualan kan. Untuk ke mobil kan perlu 600, tinggal naik aja 201, 202, terus 3 sampai 600, kiri kanannya seimbang. 300 kiri 300 kanan kita dapat mobil, dan garis set point naik lagi. 301, 302 ya. Kirinya kanannya juga sama, nanti 1.500 kiri, 1.500 kanan penjualan, 3.000 penjualan, totalnya dapat Pajero cash. Naik lagi nggak reset point nih sampai 3.000 kiri 3.000 kanan, total 6.000 penjualan, maka teman-teman akan dapat 1 miliar. Sehingga ketika penjualannya nembus 6.000 penjualan, Anda tuh sesungguhnya dari awal udah dapat motor, udah dapat mobil keluarga, udah dapat mobil Pajero setengah miliar, udah dapat rumah 1 miliar. Total ribet 1,67 miliar.
6.000 penjualan dikali 2 juta berapa sih? Hitung coba, 6.000 dikali 2 juta. Itu kurang lebihnya 12 miliar. Perusahaan dapat omset 12 miliar, kita dapat reward 1,67 miliar. Masih masuk di logika kan? Masih masuk di logika kan? Perusahaan dapat 12 miliar, kita dapat 1,67 miliar. Masih berapa persennya itu? Masih masuk di logika hitung-hitungannya. Perusahaan kan tinggal kurangin pengeluaran, dapatlah nanti keuntungan. Toh kita masih dapat 1,67 miliarnya. Plus sebenarnya ya kita itu dapat komisi, royalti dan sebagainya. Karena selisihnya jauh kan, omsetnya 12 miliar, kita dapatnya 1,67 miliar plus sebenarnya. Plus komisi, plus bonus pasangan, plus royalti. Nah itu teman-teman, makanya perusahaan bisa membagikan banyak reward ya dari keuntungan dari selisih produk tersebut, selisih harga jual produk. Dan kita yang bertugas menjualnya, sehingga kita yang dikasih rewardnya gitu. Nah kalau teman-teman jadi pelanggan air mineral selama 10 tahun, kira-kira teman-teman dapat apa dari perusahaan air mineralnya? Nggak dapat apa-apa kan? Hanya dapat produknya doang. Nggak mungkin teman-teman dikasih mobil, belum tentu. Nah di PT BEST Anda menggunakan produk Hubspro, lalu Anda merasakan manfaatnya, lalu Anda memutuskan untuk ikut menjual produk Hubspro, maka Anda bisa mendapatkan total reward 1,67 miliar karena Anda yang bertugas menjualnya. Nggak ada tuh yang namanya distributor utama dan sebagainya ya yang bertugas menjual. Kita ya mitra-mitra yang bertugas menjual gitu ya. Inilah ya jawaban dari mana PT BEST membagikan reward. Pokoknya saya nggak ngajak teman-teman untuk jadi mitra bisnis PT BEST, nggak usah daftar lah ya. Jadi nggak usah daftar jadi mitra bisnis PT BEST kalau teman-teman emang nggak mau gitu. Karena bahaya juga Anda daftar menjadi mitra PT BEST, bahaya. Bahayanya apa Kang? Bahayanya kalau Anda punya hutang bisa lunas hutangnya. Jadi Anda keenakan dong nggak punya hutang. Bahayanya kalau Anda daftar PT BEST dan ngerjain bis PT BEST, yang asalnya nggak punya motor jadi punya motor, yang asalnya nggak punya mobil jadi punya mobil gitu kan. Bahaya juga ya. Bahayanya apa? Karena nggak bisa nyetir, tahu-tahu harus belajar nyetir nanti kan, biaya lagi deh belajar nyetir ya. Anda jadi punya mobil. Ya jangan daftar PT BEST lah, nanti Anda tahu-tahu punya rumah cash. Yang biasanya ngontrak tahu-tahu punya rumah cash, yang biasanya ngeri tahu-tahu jadi punya rumah cash. Ya bahayanya Anda jadi nggak punya hutang. Jadi ya saya sih nggak menyarankan Anda daftar. Tapi yang jelas saya udah daftar dan banyak teman-teman saya udah daftar yang udah dapat reward. Syaratnya apa? Setelah daftar mau belajar jualan juga. Nanti kita bantu support sistemnya gimana caranya membentuk tim penjualan sehingga nanti jualan bisa bareng-bareng sama tim. Kita bisa dapat rewardnya. Syaratnya bagi yang mau, yang nggak mau ya nggak usah daftar. Sekali lagi bahaya kalau daftar, itu bahaya, jangan daftar lah ya. Ini mah bagi yang mau aja, bagi yang pengen lunas utang, bagi yang pengen punya motor, mobil dan rumah. Buat yang nggak mau, yang pengen yang ngutang ya nggak usah daftar, bahaya juga kalau daftar PT BEST. Pokoknya itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak yang udah sering nonton video saya. Jangan lupa subscribe channel Algian Saputra, klik like, komentar juga. Jangan lupa nanti tonton ada channel baru namanya channel Algian TV. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rumah 1 Miliar, gue Bilioner. Dadah.